Assalamualaikum, hai semua. Ketemu lagi sama Nura di channel Aba Uma. Kali ini kita akan membuat kulit pastry dengan berbahan korspet. Bagaimana cara dan teknik pembuatannya bisa teman-teman tonton video ini sampai selesai. Yuk kita buat sama-sama. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe channel Aba Uma. Pertama-tama kita siapkan terigu yang sudah diayak, lalu masukkan margarin atau butter, kemudian garam dan gula pasir. Kalau bisa gula pasirnya yang lembut ya. Setelah itu kita masukkan air es. Setelah air es dimasukkan, kita kocok dengan menggunakan hand mixer. Air esnya jangan dulu dimasukkan semuanya ya teman-teman. Kocok semua bahan sampai tercampur rata dan bisa dibentuk. Jika dirasa adonan masih keras atau masih ada tepung terigu, kita tambahkan sedikit air es lagi, lalu kocok kembali. Setelah mulai tercampur, kita lanjut dengan menggunakan tangan ya. Kita satukan semua adonannya sampai membentuk ya. Setelah itu kita masukkan adonan atau kita bungkus dulu dengan menggunakan plastik wrapping dan masukkan ke kulkas selama setengah jam, kurang lebih 30 menit. Tuh sudah membentuk kayak gini. Lalu bungkus dengan plastik wrapping. Masukkan ke dalam kulkas. Atau langsung juga boleh. Siapkan korspetnya dan bentuk persegi 4 agak persegi panjang. Nah, ini setelah dimasukkan ke dalam kulkas selama 30 menit. Taburi alas kerja dengan tepung terigu. Lalu kita gilas. Kita pipihkan adonan yang sudah kita buat tadi. Pipihkan atau gilas sampai tipis. Tidak terlalu tipis juga. Intinya dalam membuat kulit pastry dengan menggunakan korspet, jangan sampai pecah. Masukkan atau simpan di dalamnya bahan korspetnya, tutup, balikan, lalu kita gilas lagi. Ikutin langkah-langkahnya dengan baik ya teman-teman. Gilas lagi, pipihkan lagi. Jangan sampai ada yang kelewat. Kulit pastry ini kalau sudah jadi bisa dijadikan macam-macam kue pastry. Seperti untuk cheese roll atau banana roll.
atau juga bolen pisang. Oke, setelah tipis kita lipat. Lalu dilipat kayak gitu ya teman-teman. Gilas kembali double ya dilipatnya. Gilas kembali atau pipihkan lagi dengan menggunakan ruler. Tipiskan lagi adonan. Tipiskan. Sering-sering menaburkan tepung ya, agar tidak lengket ke dalam ke rulernya. Pipihkan lagi, tipiskan lagi. Kemudian kita lipat lagi double ya. Lipat lagi. Nah, double dilipatnya ya. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam kulkas. Bukan di freezer ya, di kulkas saja. Masukkan ke dalam kulkas selama 30 menit, baru kita pipihkan lagi. Maksudnya dikeluarkan dari kulkas, baru kita pipihkan lagi. Pipihkan adonannya sampai tipis. Jangan sampai pecah ya. Agar menghasilkan layer kulit yang berlayer-layer atau berlapis-lapis ya teman-teman. Oke, setelah itu tipiskan adonannya. Setelah pipih atau tipis, baru kita lipat. Lipatnya sekarang single ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau yang tadi double, sekarang single. Lanjut, sekali lagi kita gilas atau pipihkan kembali. Kalau menggunakan adonan cosplay, bisa dijadikan untuk jupa-jupa, cheese roll, bolen, atau banana roll, atau pastry lainnya. Jadi kulitnya lebih renyah ya teman-teman.
dan lebih menghemat juga ya kalau dijadikan untuk ide jualan. Lanjut, kita pipihkan kembali atau tipiskan adonan. Oke, setelah pipih dan tipis, baru kita lipat lagi. Lipat. Kayak tadi lagi ya, single ya. Nah, setelah dilipat kayak gini, baru kita masukkan kulkas minimal 2 jam atau chiller ya. Atau seharian juga boleh, tapi minimal 2 jam. Kemudian setelah dikeluarkan dari kulkas, baru kita pipihkan dan bisa digunakan untuk bahan macam-macam kue pastry. Tipiskan, pipihkan agar nanti ketika mau menggunakan atau ingin membuat bolen atau cheese roll bisa langsung digunakan. Jadi setelah tadi digilas double dan single, kemudian dimasukkan ke kulkas lalu dikeluarkan, kita pipihkan dulu, masukkan lagi ke dalam chiller atau kulkas. Adonan ini bisa kuat atau tahan sampai 2 minggu ya teman-teman. Jadi kalau sudah dipipihkan, nanti ketika pas mau menggunakan itu bisa lebih mudah. Kalau saya biasa untuk stok ya, karena buat jualan juga. Nah, setelah pipih kayak gini, boleh digulung, maksudnya dilipat atau dipotong menjadi 4 bagian. Teman-teman bisa coba di rumah ya. Gampang cara membuatnya. Tuh dipotong kayak gini. Baru kita simpan kembali di kulkas atau bisa langsung digunakan juga. Ini sudah menghasilkan kulit pastry yang berlapis-lapis. Tuh kalau di zoom ini kelihatan lapisan-lapisannya atau layer-layernya ya. Maaf jika ada salah. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum.